Shalom bagi kita semua. Shalom. Firman Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kembali dalam sahabat pagi. Bersama-sama saya mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kita boleh menikmati hari yang baru. Saya mengajak bagi kita semua untuk bersalat pada sejenak. Terima kasih Tuhan telah kami setiap anak-anak-Mu yang datang kepadamu di pagi hari ini Tuhan. Kami datang bersyukur, berterima kasih karena Engkau sungguh baik-baik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau layakkan setiap kami yang datang kepadamu agar kami layak untuk memuji, menyembah Engkau, beribadah kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kita bersama-sama menaikkan pujian semusim berlalu.
yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Semuanya boleh berkenan kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan masukkan setiap doa-doa kita. Namun sebelumnya kita menaikkan pujian. Mampirlah dengar doaku. Bapa, pada pagi hari ini buat setiap diberikan dalam kehidupan kami, senantiasa kasih-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus kami berdoa kepada Engkau, menyerahkan buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ini Bapa. Mari Engkau berkati Bapa yang baik, Engkau melawat Bapa. Percaya Tuhan, biarlah senantiasa pengurapan Bapa, biarlah senantiasa kasih setia melimpah tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Bapa yang baik, Tuhan yang Bapa setiap pelanggaran bangsa kami Bapa yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, biarlah Tuhan yang Kau tolong Bapa yang baik, senantiasa memberikan bangsa kami Bapa yang percaya Engkau yang sungguh lagi Tuhan teramat baik di tengah-tengah bangsa Indonesia ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa menyerahkan Engkau setiap pemerintahan Bapa di tengah-tengah bangsa kami, menyerahkan setiap mereka Bapa dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Kau campur tangan, mari pakai mereka menjadi pemimpin yang bertanggung jawab Bapa di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Pakai mereka lebih lagi Bapa, lebih luar biasa lagi Tuhan dalam mereka mengerjakan tugas tanggung jawab mereka Tuhan, sehingga dalam mereka mengambil keputusan kami percaya biarlah semuanya berasal dari Engkau yang terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau senantiasa menyertai mereka kemana mereka pergi Bapa. Mari senantiasa jaga setiap hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya mari jadikan mereka senantiasa menjadi pemimpin yang senantiasa takut akan Engkau, yang senantiasa berjalan-jalan Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan Engkau setia Bapa perekonomian bangsa kami Tuhan. Kami percaya kami senantiasa hanya berdoa kepada Engkau, biarlah kiranya Engkau campur tangan Tuhan, biarlah kiranya Bapa apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami saat ini, kami percaya kami hanya serahkan hanya kepada Engkau, biarlah rencana-Mu yang terjadi Tuhan, yang terbaik bagi bangsa Indonesia ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan Engkau setiap tim keamanan Bapa di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Kau berkati mereka Bapa, TNI Polri Bapa yang baik, yang senantiasa bekerja Bapa, yang mereka senantiasa memberikan yang terbaik Tuhan untuk senantiasa menjaga bangsa kami Bapa, melindungi bangsa kami Tuhan. Kami percaya mari mampukan mereka Bapa yang baik, berikan senantiasa kesehatan yang baru Tuhan, kekuatan yang baru senantiasa Engkau tambah-tambah dalam setiap hidup mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan Bapa, apa yang mereka perbuat, kami percaya Tuhan biarlah semuanya tidak menyimpang daripada Engkau Bapa. Mari pakai mereka lebih lagi Tuhan, lebih luar biasa lagi Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan Engkau setiap Bapa orang-orang yang sakit di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Mereka yang saat ini Bapa berbaring di tempat tidur mereka masing-masing, bahkan juga mereka
percaya kami serahkan hidup mereka kepada Engkau Bapa. Mari senantiasa Engkau berikan kesembuhan, pemulihan Bapa senantiasa akan terjadi dalam setiap hidup mereka Bapa yang baik. Kami percaya oleh yang luar biasa Tuhan, yang oleh yang sungguh baik, terlalu baik dalam setiap kehidupan mereka yang mengalami sakit penyakit saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan kehidupan setiap para jemaat-jemaat Bapak, keluarga besar GBI Mawar Sarana Pendah dari bahkan cabang-cabang lain yang kami percaya. Kami serahkan seluruh jemaat-jemaat kepada Engkau Bapa, berikan senantiasa kesembuhan, pemulihan Tuhan dalam kehidupan setiap jemaat-jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, mengalami Bapa sakit penyakit ini Tuhan. Kami percaya biarlah kiranya Bapa anugerah yang besar Tuhan senantiasa dirasakan oleh setiap jemaat-jemaat Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan buat setiap para tim medis Bapa di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Berdoa menyerahkan setiap para dokter Bapa, tim perawat Tuhan. Kau senantiasa mampukan mereka Bapa. Mari pakai mereka lebih lagi Tuhan, lebih luar biasa lagi dalam mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka Bapa, dalam mereka mengobati setiap orang-orang yang mengalami sakit penyakit. Mari pakai mereka Tuhan, aku tekan Engkau seturut dan kehendak-Mu Bapa yang baik, sehingga apa yang mereka perlukan Bapa, apa yang mereka butuhkan saat ini kami percaya biarlah senantiasa Kau mencukupi setiap kehidupan mereka Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di rumah sakit manapun mereka bekerja, mari Engkau senantiasa melawat mereka, menutup muka mereka dengan kuasa Roh Kudus Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan buat gembala sidang kami yang ada di pusat Bapa yang Kau campur tangan, berkati kehidupan hamba Bapa yang baik, Bapa Yohanes Tahoe Bapa. Kami percaya kami serahkan kehidupan hamba-Mu hanya kepada Engkau, berkati istrinya bahkan seluruh keluarganya Bapa yang Kau campur tangan. Mari jadikan mereka menjadi berkat-Mu, mari jadikan mereka menjadi hamba-hamba-Mu yang luar biasa di hadapan-Mu, yang senantiasa Bapa dapat menjadi berkat-Mu Tuhan di tengah-tengah setiap jemaat-jemaat-Mu yang mereka layani Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya setiap kerinduan hamba-Mu ini Bapa biarlah semua jadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan buat gembala sidang kami di tempat ini Bapa, berdoa menyerahkan Bapa Yohanes Hobi, maka juga bukan bala kain Bapa yang Kau campur tangan, berkati kedua hamba-Mu ini Bapa yang baik, berikan kepada mereka senantiasa kesehatan Bapa, kekuatan yang baru Tuhan, takut-takut Engkau, semangat yang baru Tuhan dalam menggembalakan setiap para jemaat-jemaat-Mu. Engkau senantiasa pakai mereka lebih lagi Bapa, lebih luar biasa lagi Bapa yang baik, sehingga kemanapun hamba-Mu ini pergi biarlah senantiasa Engkau menyertai Bapa, Engkau senantiasa menjaga mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Jadikan mereka menjadi alat-Mu Tuhan, jadikan mereka menjadi berkat-Mu yang luar biasa di tengah-tengah setiap jemaat-jemaat-Mu yang mereka layani, terutama layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan Bapa buat setiap Tuhan Yesus para pendeta di tengah-tengah gereja kami Tuhan, menyerahkan Bapa Pendeta Yesus Hombing, bahkan juga Bapa menghulu Bapa yang Kau campur tangan Bapa, berkati kedua hamba-Mu ini Bapa yang baik. Mari pakai mereka lebih lagi Tuhan, lebih luar biasa lagi Bapa dalam mengerjakan tugas tanggung jawab mereka Bapa yang baik. Mari jadikan mereka menjadi pendeta yang luar biasa di hadapan-Mu, yang seturut dan kehendak Bapa yang baik, sehingga apa yang mereka rindukan Bapa, apa yang mereka gumulkan Tuhan dalam pelayanan mereka, kami percaya biarlah semua dapat terjadi Bapa, biarlah Engkau campur tangan, Engkau melayani mereka Bapa dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan buat setiap keluarga mereka masing-masing Bapa yang Kau berkati Bapa yang baik, Engkau senantiasa menutup bungkus, menjaga mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan buat setiap para penatua kain Bapa di tengah-tengah gereja kami Tuhan, Engkau campur tangan Bapa. Bahkan juga berdoa menyerahkan buat setiap para pelayan-pelayan-Mu, bahkan para setiap tim pendua Bapa di tengah-tengah gereja kami. Kami percaya kami serahkan sepenuh hidup mereka hanya kepada Engkau. Mari pakai mereka Bapa menjadi hamba-hamba-Mu yang luar biasa di hadapan-Mu Tuhan, menjadi para pelayan-pelayan-Mu, takut-takut Engkau Tuhan, semangat yang baru Bapa, gairah yang baru Tuhan, senantiasa Engkau tambah-tambah dalam setiap hidup mereka, untuk mereka melayani Engkau dalam setiap hidup mereka Bapa. Kami percaya jika mereka menjadi alat-Mu Tuhan, jika mereka menjadi berkat-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, kami percaya berikan senantiasa kesatuan hati, saling membantu Bapa yang baik, saling menopang Bapa dalam setiap hidup mereka, sehingga apapun yang mereka rindukan Bapa, apapun yang mereka gumulkan Tuhan dalam kemajuan pelayanan tengah-tengah gereja kami ini, kami percaya biarlah semuanya dapat terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya kami serahkan hidup mereka hanya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik yang menjadi setiap doa kami pada pagi hari ini. Kami serahkan hanya kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Kita menaikkan doa kita selanjutnya, kita menyanyikan pujian berseru memanggil namanya.
tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Memanggil namanya, doa yang tak segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami datang menyerahkan buat kegiatan kami selama sepekan. Tuhan, beri Kau berkati, baik itu sahabat pagi, sahabat mujizat Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap para umat-Mu, para jemaat-Mu Tuhan, agar mereka dapat mengikuti setiap kegiatan di gereja ini Tuhan Yesus. Engkau yang akan senantiasa membuat mereka setia Tuhan Yesus, semangat dalam mereka mengikuti setiap persekutuan yang ada Tuhan Yesus, baik itu pemuritan yang ada, baik setiap komsel-komsel berbagai wilayah Tuhan. Mereka berkati mereka agar mereka memberikan diri mereka untuk mengikuti setiap komsel-komsel yang ada Tuhan, dan juga setiap komsel youth, setiap ibadah puasa Tuhan. Mereka berkati Bapa dalam nama Tuhan Yesus, WBI Tuhan, dan juga doa malam setiap latihan di hari Jumat Tuhan. Mereka berkati Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan campur tangan bagi setiap para hamba-Mu yang melayani Tuhan Yesus, dan juga sekolah minggu di Segara, ibadah youth Tuhan Yesus, baik itu tempat ini, baik itu di Segara, baik itu di Harapan Elok Tuhan. Engkau memberkati setiap anak muda-mudimu Tuhan, agar mereka memberikan diri mereka, memberikan waktu mereka Tuhan untuk mengikuti setiap ibadah yang ada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terlebih Tuhan, kami berdoa buat ibadah raya kami, baik itu di Harapan Indah, Harapan Elok, dan Segara City. Tuhan Yesus, mari Engkau berkati setiap para hamba-Mu yang mengambil bagian dalam melayani Engkau Tuhan. Kau mampukan setiap kehidupan mereka, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh dalam mereka melayani. Begitu juga pun setiap para jemaat-Mu Tuhan Yesus, mari Engkau yang senantiasa memanggil mereka Tuhan Yesus untuk datang beribadah kepada mengisi setiap kursi-kursi yang kosong Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ibadah kami Tuhan Yesus Engkau berkati Tuhan, dan juga Engkau berkati setiap gereja yang kami pakai Tuhan. Engkau yang akan senantiasa berkati Bapa dari sampai kiri kanan ke belakang Tuhan Yesus. Mari Engkau yang akan senantiasa untuk bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dan juga disertai dengan ibadah sekolah minggu Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kami semuanya dapat berjalan dengan baik tanpa kurang satu apapun, dan semuanya itu Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga datang kepadamu menyerahkan buat setiap para pendeta, gembala, misionaris Tuhan Yesus, setiap hamba-Mu yang senantiasa memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau pakai mereka, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka tidak pernah mundur, tapi mereka percaya bahwa ada tangan Tuhan yang senantiasa menopang, menguatkan kehidupan mereka Tuhan. Segala kebutuhan mereka dalam mereka melayani Engkau Tuhan, mereka cukupkan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan tidak akan pernah mempermalukan setiap hamba-hamba-Mu yang senantiasa memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga datang kepadamu Tuhan Yesus, menyerahkan buat pembangunan gereja-Mu Tuhan, 1000 bangku di Harapan Indah ini Tuhan. Mari Engkau berkati setiap para panitia yang ada, biarlah mereka terus bekerja keras, mereka sehati Tuhan Yesus untuk membangun gereja ini Tuhan Yesus, untuk mencari dana Tuhan. Kami percaya Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga setiap apapun yang kami butuhkan dalam pembangunan gereja ini semuanya dapat ada dan terlaksana semuanya karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap jemaat-jemaat Tuhan, biarlah Engkau berkati mereka agar mereka dapat berpartisipasi Tuhan Yesus untuk pembangunan gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan senantiasa memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu, memberkati gereja-Mu ini Tuhan, agar apapun yang menjadi kerinduan jemaat-Mu Tuhan untuk membangun gereja 1000 bangku Tuhan, semuanya dapat terwujud, dan semuanya itu Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga datang kepadamu Tuhan, menyerahkan buat Yayasan Berkat Maranatha Peduli Indonesia Tuhan. Mari Kau berkati yayasan ini,
memberkati Pak Gembar sebagai ketua yayasan ini. Mari Engkau yang akan senantiasa memberikan hikmat baginya, setiap para karyawan yang ada Tuhan, mari Engkau yang akan senantiasa memampukan kehidupan mereka, sehingga Tuhan mereka tetap setia dalam bekerja Tuhan. Setiap kerjasama yang ada Tuhan, mereka berkati agar terus terjalin dengan baik dengan Tuhan Yesus penuh sukacita Bapa. Setiap program yang ada dalam yayasan ini Tuhan, semuanya Tuhan dapat terlaksana dengan baik Tuhan Yesus, dan biarlah yayasan ini semakin menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan Yesus seluruh kehidupan jemaat-jemaat-Mu, seluruh kehidupan bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan senantiasa campur tangan di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi setiap doa kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita menaikkan pujian ketika Ku hadapi. Kami sudah memuji menyembah Engkau, bahkan kami sudah menyampaikan setiap seruan doa kami Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami rindu diperdengarkan oleh renungan firman-Mu, menjamah setiap hati kami, biarlah kiranya Bapa, melalui firman-Mu dapat senantiasa menjadi kekuatan, menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini terambil dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi saya bacakan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Selamat pagi yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah jauhnya pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, serta
melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema yang saya bawakan buat kita pada pagi hari ini adalah bersukacita dalam pengharapan. Sekali lagi, bersukacita dalam pengharapan. Kita tahu bahwa Paulus menulis suratnya ini kepada orang-orang Kristen di Roma sekitar tahun 56 Masehi. Dan di pasal yang ke-12 ini, Paulus memberikan beberapa nasihat. Dia menulis tentang sifat-sifat yang harus ditunjukkan orang Kristen dan tentang caranya memperlakukan rekan seiman dan orang lain. Paulus juga mengatakan bahwa orang Kristen harus tetap cinta, damai saat dianiaya. Saat pagi yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah nasihat yang sangat cocok untuk orang Kristen di Roma pada waktu itu karena tidak lama setelahnya mereka dianiaya dengan sangat kejam. Pada tahun 64 Masehi, kebakaran besar terjadi di kota Roma. Orang-orang curiga bahwa Kaisar Nero lah penyebab kebakaran itu. Dan untuk melindungi diri, Nero menyalahkan orang Kristen, sehingga akibatnya orang Kristen dianiaya dengan sangat kejam pada masa itu. Saat mereka dianiaya, nasihat Paulus pasti sangat membantu mereka untuk terus beriman dan menunjukkan sifat-sifat yang baik. Kalau kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15 dan 1 Petrus 3 ayat 9, di situ dijelaskan bahwa mereka harus menjadi teladan untuk umat Allah, Saat pagi yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kesukaran yang tidak dapat dihindari dan harus dihadapi. Tetapi ada kesukaran yang disebabkan oleh perbuatan kita sendiri karena tidak dapat mengambil keputusan yang benar atau yang baik. Persoalan akan selalu ada dalam perjalanan setiap kehidupan kita. Dan yang mungkin muncul pertanyaan dalam kehidupan kita ketika kita dalam menghadapi persoalan ataupun ketika kita dalam menghadapi masalah dalam kehidupan kita, yang sering muncul pertanyaan dalam kehidupan kita mungkin adalah, bisakah kita bersukacita dalam setiap kehidupan kita ketika kita menghadapi suatu persoalan? Bisakah kita mengucap syukur atas setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita? Saat pagi yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kesabaran sangat mudah untuk dilakukan pada saat segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana kita. Atau ketika kita tidak mengalami hambatan dan semuanya berjalan tepat waktu. Mungkin kita sangat mudah untuk bersabar dalam kehidupan kita. Sementara kita hidup dalam suatu masa yang serba canggih, yang mempermudah segala sesuatu, mempercepat banyak hal. Namun, di sisi lain juga sebuah masa yang penuh dengan ketidaksabaran. Kita senantiasa diperhadapkan dengan kemajuan teknologi yang serba canggih, yang serba cepat pada zaman sekarang ini, sehingga dalam kehidupan kita seringkali orang-orang yang tidak penuh dengan kesabaran lagi dalam menantikan segala sesuatu, dalam melakukan segala hal. Kita seringkali tidak lagi hidup dalam kesabaran ini, karena kita seringkali diperhadapkan dengan dunia yang serba modern atau dengan dunia yang serba canggih pada saat ini. Sehingga sangat sulit menemukan sifat sabar saat seseorang sedang mengalami penderitaan, kesesakan, dan masalah. Tidak sedikit yang mengalami hal tersebut berkata, sampai kapan saya harus bersabar? Sabar itu kan ada batasnya. Mungkin dalam kehidupan kita sering kita mendengar hal-hal tersebut. Sampai kapan sih saya harus bersabar Tuhan? Sampai kapan sih saya harus menantikan janji Tuhan dalam kehidupan saya? Mungkin kita seringkali malah menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak mengenalkan Tuhan, tetapi kita malah menyalahkan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Saat pagi yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kebanyakan orang ingin melakukan segala sesuatu dengan serba cepat. Kadang-kadang tanpa dipertimbangkan, bahkan cenderung terburu-buru. Karena itu, Paulus menasihatkan jemaat yang ada di Roma, dikatakan, sabarlah dalam kesesakan. Jika bersabar menghadapi kesesakan adalah suatu hal baik, maka
Apa manfaat yang akan kita terima dari mengambil sifat tersebut? Yang pasti, belajar sabar menerima keadaan, memberi ketenangan bagi tubuh dan pikiran, memberi kesempatan untuk menikmati proses kehidupan yang kita alami, bahkan belajar dari peristiwa tersebut untuk pendewasaan diri, hati akan menjadi damai dan juga menjauhkan diri kita dari berbagai penyakit. Paulus juga memberi nasihat dan jalan keluar sederhana bagaimana manusia menghadapi setiap persoalan mereka. Kita tahu persoalan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan hidup, maka sudah pasti setiap masa dalam hidup ada saatnya mengalami kesusahan, bahkan juga mengalami yang namanya kesesakan. Paulus mengatakan bahwa berdoa dan bersabar sungguhnya di dalamnya terkandung nasihat agar orang percaya dapat mengambil waktu untuk merenung dan berpikir bijak menetapkan langkah yang baik. Kenapa ini mesti dilakukan? Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan, bahwa tidak ada masalah yang tidak memiliki jalan keluar. Kita percaya kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita percaya bahwa setiap masalah pun yang kita hadapi, kalau kita senantiasa mengenalkan Tuhan, kita percaya ada senantiasa jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini kita sama-sama belajar bahwa Rasul Paulus memberikan nasihat untuk tetap bersukacita dalam pengharapan. Dengan alasan yang pertama, dengan memiliki pengharapan kita akan tetap optimis menjalani kehidupan kita. Optimis artinya kepercayaan bahwa kejadian di masa depan akan memiliki hasil yang positif. Kita diajarkan pada pagi hari ini bahwa dalam pengharapan kita harus senantiasa berpikir optimis, senantiasa kita berpikir positif dalam kehidupan kita. Mari kita jauhkan setiap hal-hal yang buruk atau hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita, sehingga kalau kita senantiasa berpikir positif atau optimis dalam kehidupan kita, kita pasti dapat menjalani kehidupan kita hari lepas hari dalam setiap masalah, pergumulan kita. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, kita percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Kebanyakan orang akan tetap menjalani hidupnya dengan penuh semangat, walaupun sedang dihadapkan dengan berbagai macam masalah. Dan saya percaya pada pagi hari ini, kalau kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, senantiasa kita menjadi orang-orang yang selalu berpikir optimis apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Alasan yang kedua kenapa kita harus bersukacita dalam pengharapan, yaitu pengharapan menjadikan hidup kita penuh dengan damai. Dikatakan dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13, dikatakan di situ, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Janganlah kita sampai kehilangan pengharapan kita, karena dengan pengharapan kita memiliki masa depan. Dengan pengharapan ada suatu kepastian dalam kehidupan kita. Dan yang penting adalah jangan sampai salah kepada siapa kita berharap. Kita tahu bahwa pengharapan yang benar dalam kehidupan kita adalah hanya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan adalah satu-satunya sumber kekuatan, sumber jalan keluar yang benar dalam kehidupan kita. Kalau kita salah berharap dalam kehidupan kita sehari-hari, otomatis jalan yang kita dapatkan atau apapun yang kita inginkan dalam kehidupan kita pasti tidak akan terjadi, karena kita salah berharap dalam kehidupan kita. Tetapi pada pagi hari ini kita diajarkan jangan sampai salah kita berharap. Kepada siapa kita berharap, tetapi kita berharap diajarkan hanya untuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang sering menjadi masalah dalam setiap kehidupan kita. Kita seringkali berharap hanya kepada manusia tanpa melibatkan campur tangan Tuhan. Dan sebagai manusia, kadang-kadang kurang menyadari kalau sumber kehidupan kita semuanya hanya berasal daripada Tuhan. Ya, seringkali kita sebagai manusia, karena kita merasa bahwa kita ada sampai saat ini semua karena kekuatan kita, semua karena kemampuan kita, sehingga
dalam menghadapi segala sesuatu yang dalam kehidupan kita ini, kita seringkali tidak mengenalkan Tuhan. Kita seringkali tidak menyadari bahwa begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita seringkali hanya melibatkan campur tangan manusia tanpa melibatkan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan karena diajarkan pada pagi hari ini, kita harus senantiasa berharap kepada Tuhan. Dan mari kita sahabat pagi yang sama diberkati Tuhan, sama-sama kita belajar bahwa mungkin setiap kita sulit untuk senantiasa sulit untuk bersukacita dalam pengharapan kita. Kita sangat sulit untuk senantiasa mengatakan saya serahkan semua masalah saya kepada Tuhan. Tetapi bagaimana pada pagi hari ini kita diajarkan bahwa Tuhanlah satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan di sini pada ayat yang ke-12 ini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dan di sini kita diajarkan bahwa mari kita senantiasa orang-orang yang senantiasa bertekun di dalam doa. Kita percaya kita dapat berbicara kepada Tuhan hanya melalui setiap doa-doa kita. Kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan, menyampaikan setiap keluh kesah kita hanya melalui setiap seruan doa kita kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya melalui renungan firman Tuhan yang singkat ini, kita diajarkan menjadi orang-orang yang Kristen yang takut akan Tuhan, yang sudah mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Kita diajarkan senantiasa hidup dalam Tuhan, senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan. Biarlah kiranya renungan firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan yang baru, menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami diajarkan untuk senantiasa kami dalam menghadapi setiap masalah persoalan dalam kehidupan kami. Kami diajarkan Tuhan untuk senantiasa bersukacita Bapa di dalam Engkau, dan kami diajarkan Tuhan untuk senantiasa berharap hanya kepada Engkau Bapa. Biarlah kiranya melalui firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan yang baru Tuhan, menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang meneguhkan kita bahwa kita harus senantiasa bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena memang kita pada dunia yang fana ini, kita akan menghadapi benturan-benturan kehidupan. Masalah-masalah kehidupan kita akan hadapi. Jangan karena masalah kita kehilangan sukacita dan pengharapan. Jangan karena kesesakan kita emosinya yang tinggi, amarah yang tinggi, sehingga kita tidak dapat apa-apa. Lalu kita tidak mau sesuka dalam bertekun dalam doa. Karena ketekunan dalam doa itulah kita akan melihat bagaimana cara Allah untuk menolong kita, memberkati kita, menopang kita dari waktu ke waktu. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita semua, menolong kita dalam perjalanan keseharian kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita giatkan sepanjang hari ini, biar kiranya Tuhan yang selalu menyertai kita. Ada dua tangan yang selalu terulur bagi kita, menyertai, menopang, mengajari kita, menunjukkan jalan bagi kita. Tangan itu tangan yang ajaib, yaitu tangan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu karena Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, selamanya. Tuhan selalu ada atas kami dan tidak pernah membiarkan meninggalkan kami sendirian. Kau selalu ada bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar, teguhkan itu menjadi rema dalam perjalanan kehidupan keseharian kami. Dan kami boleh melihat firman itu hidup dan menghidupkan bagi kami ya Tuhan. Dalam berbagai macam pergumulan kehidupan yang kami boleh lalui dan lewati sepanjang hari ini. Tuhan Engkau sertai kami, jaga kami, peliharakan, lindungi kami dengan rahmat-Mu. Berkati kami semua dengan kuat kuasa-Mu dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, dalam berbagai macam kegiatan kami yang kami kerjakan. Biar nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Kalau ada di antara kami yang lemah, Tuhan kuatkan kami. Kalau ada di antara kami yang susah, Tuhan hiburkan kami. Ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan kami. Oleh luka bilur-bilur Yesus sembuh. Nyatakan kuasa mujizat-Mu atas kami Bapa di surga.
Ibu Amanda, Tuhan Kemuja menyatakan kuasa-Mu, sembuhkan dia oleh luka biru Yesus, sembuh. Ibu Priska, Pak Chandra, ya Tuhan, Ibu Iren, demikian juga ya Tuhan Bapak Sasi Tangkap, Bapak Manolo si Hombing, Ibu Murita Gultom, Tuhan. Demikian kami doa buat Bapak Apung yang ada di Malaysia. Tuhan Engkau jamah, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka oleh luka bilur-bilur Yesus, sembuh. Bapak, kami berdoa juga Tuhan buat Apung, Tuhan, orang tua daripada Pak Kalikis. Demikian Tuhan kami doa buat Bapak Manulang, Bapak Tamu Bolon, Bapak Manulung, ya Tuhan. Kami juga doa kepada-Mu Tuhan Yesus buat Ibu Susilo, Ibu Bambang, Ibu Simajuntak di Bojong Mas, demikian juga Ibu Lumapea, Ibu Agustin, Tuhan Yesus yang baik. Demikian juga Tuhan Yesus Ibu Lenda, Ibu Pardosi. Kami serahkan juga dalam tangan-Mu adik kami Hersa, adik kami Samuel, Tuhan Yesus, adik kami Evelyn. Tuhan Engkau Moja menyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka, pulihkan mereka oleh luka bilur-bilur Yesus, sembuh. Demikian Tuhan orang tua Pak Pridon Siagian, Tuhan Engkau Moja orang tua Pak Pridon Siagian, sembuhkan dia, pulihkan dia. Berkat orang tua kami ini, anak cucu menantunya diberkati dimanapun berada, ditolong ditopang oleh Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Demikian juga kami berdoa kepada-Mu Bapa di sorga buat haleluya Ibu Maisa, ya Tuhan, berkati Ibu Maisa, nyatakan kuasa-Mu buat Ibu Maisa, ya Tuhan, teguhkan, kuatkan dia dengan rahmat anugerah kebaikan Tuhan yang berlimpah. Demikian kami doa kepada-Mu buat Andri, Tuhan, bersama istri anak-anaknya, Dedi, istri dan anak-anaknya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, berkati dalam usaha mereka, topang mereka dengan rahmat, dengan anugerah kebaikan Tuhan yang berlimpah ada atas mereka, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Tuntunan-Mu, rahmat-Mu, anugerah kebaikan Tuhan menjadi bagian milik kami, ya Tuhan. Kami doakan kepada-Mu, jagalah kami Tuhan sepanjang hari ini, dan kiranya rahmat-Mu selalu ada pada kami. Jaga kami dari segala kecelakaan, jagalah nyawa kami. Jaga Tuhan Yesus keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tahirkan apa yang kami makan dan minum, tahirkan setiap udara yang kami hirup, tahirkan setiap apa yang kami sentuh dan yang menyentuh kami, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Segala hormat, kemuliaan, pujian dan syukur hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan Raja di atas segala raja, penolong kekasih jiwa bagi kami. Di doa kami padamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Jadikan hari-hari kuat, hari kemenangan, sukacita, damai sejahtera, hari di mana Tuhan menggenapkan doa Yabes bagi kami. Berkati kami dengan limpahnya, perluas daerah kami, tangan menyertai kami, melindungi segala malapetaka, menghindarkan segala kesakitan atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Angkatlah dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Baik, puji Tuhan. Sahabat pagi dimanapun kita berada, jangan lupa nanti jam 10 ada sahabat mujizat. Tuhan kiranya terus memberkati kita, menolong kita dengan kekuatan kuasanya yang selalu ada pada kita. Puji Tuhan, jangan pernah takut, maju terus dan tetap semangat. Haleluya. Amin.